Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sundok dari Syabani dengan NIM 2409052003. Di mana di sini saya akan memaparkan terkait hasil laporan praktikum instalasi listrik komersil dengan job 5 atau gas changeover system. Untuk tujuannya sendiri, satu, menggambarkan rangkaian kendali sistem gas changeover pada instalasi bangunan komersil. Dua, menggambarkan rangkaian daya sistem gas changeover pada instalasi bangunan komersil. Yang ketiga, merangkai instalasi sistem gas changeover pada instalasi bangunan komersil dengan aman, rapi, dan benar. Yang keempat, melakukan pengukuran tahanan isolasi, arus, dan tegangan pada instalasi sistem gas changeover pada instalasi bangunan komersil dengan baik, aman, dan benar. Yang kelima, melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi sistem gas changeover pada instalasi bangunan komersil, penerangan yang sudah terpasang dengan baik dan benar. Lalu untuk alat dan bahannya, di sini menggunakan alat multimeter, insulation tester, tang ampere, lalu ada alat pelindung diri, yang dimana mencakup sepatu safety, sarung tangan, lalu wear helm safety, lalu ada tang kombinasi, tang lancip, tang sekun, tang potong, open plus main besar, open plus main kecil, cutter, kuas, lalu track bar. Untuk bahannya sendiri menggunakan satu saklar seri, satu LCB, dan satu magnetic kontaktor, lampu pijar 2 buah, lalu ada KWH meter 1 pas, lalu MCB 1 pas 2 buah, lalu MCB 3 pas 1 buah, lalu lasdop, lalu menggunakan kabel NYA 1,5 merah biru kuning hijau secukupnya, dan NYAF 1,5 merah biru kuning hijau secukupnya. Lalu di sini ada job safety analysis, yang dimana di sini terdapat urutan kerja, lalu potensi apa saja yang akan terjadi atau berpotensi bahaya apa saja, lalu upaya pengendaliannya itu bagaimana. Di sini untuk pelaksanaan prakteknya di tanggal 28 April, lalu di lab instalasi dan mesin listrik. Untuk APD-nya sendiri menggunakan sarung tangan, sepatu safety, backpack, lalu di sini kurang satu yaitu helm safety. Untuk urutan kerjanya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan praktikum. Untuk potensi bahayanya, tergores benda tajam, kejatuhan benda berat. Nah, upaya pengendaliannya, kita menggunakan alat pelindung diri dan periksa komponen apakah layak digunakan atau tidak. Lalu yang kedua, merangkai komponen serta kabel. Di sini potensi bahayanya tertusuk tembaga kabel. Upaya pengendaliannya menggunakan alat pelindung diri terutama sarung tangan safety. Lalu yang ketiga, mengukur tahanan isolasi. Di sini potensi bahayanya terserum arus DC dari alat insulation tester atau maker jika tersentuh bagian tembaga probe. Di sini upaya pengendaliannya menggunakan alat pelindung diri. Perhatikan kondisi alat, gunakan prosedur yang benar. Lalu yang keempat, pengujian rangkaian dengan aliran listrik. Untuk potensi bahayanya, kita bisa tersentuh aliran listrik. Lalu konsleting jika rangkaian salah atau tersentuh sambungan antara fasa dan netral. Nah, untuk upaya pengendalinya kita menggunakan alat pelindung diri. Lalu periksa miring rangkaian dengan multimeter. Apakah sudah aman dan benar sebelum dialir listrik atau belum. Lalu urutan kerja yang kelima, pengukuran tegangan maupun arus dengan menggunakan multimeter dan tang ampere. Di sini untuk potensi bahayanya, risiko alat rusak dan MCB trip jika salah dalam menempelkan probe maupun selektor. Upaya pengendaliannya, gunakan prosedur pengukuran yang baik dan benar, pastikan selektor pada alat ukur sudah di posisi yang benar atau sudah sesuai dengan apa yang akan diukur. Lalu untuk yang urutan kerja terakhir, membongkar dan merapikan tempat praktikum. Potensi bahayanya tertusuk dan tergores tembaga, kabel, lalu tersentuh aliran listrik.
Untuk upayanya kita gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, sepatu safety agar tidak tertusuk. Lalu pastikan sumber sudah dimatikan sebelum membuka rangkaian. Di sini untuk gambarnya sendiri, gambar miringnya terkait job flash changeover. Di sini ada kontak pengaruh magnetik, lalu ELCB, lalu MCB di sini, dan juga di sini. Di sini juga ada MCB. Lalu kontak-kontak skala seri, dua lampu pijar. Di sini ada sumber PLN dan sumber genset. Dan di sini ada lampu indikator merah, kuning, hijau. Di sini KWH. Untuk kerjanya yaitu saat kita dapat sumber dari PLN, PLN akan masuk ke KWH, lalu keluar dan masuk ke LCB. Setelah masuk LCB, dia akan menghidupkan A1 dan fase dimasukkan pada jalur magnetic conductor kontak NO atau normally open. Lalu keluar masuk ke box MCB untuk keluar ke rangkaian. Di sini MCB-nya yang satu untuk skala seri dan atau rangkaian mandalnya atau rangkaian yang terpasang, lalu untuk satu pas satunya untuk kontak-kontak agar lebih aman. Untuk netralnya juga dilewatkan kontak NO dari magnetic kontaktor lalu ke box MCB. Lalu di sini ada lampu indikator hijau, di mana lampu indikator hijau ini disambungkan dikabel dengan A1 yang dari RCB agar saat mendapatkan sumber PLN, lampu dari PLN, lampu hijau ini ikut menyala. Dan di mana saat dapat sumber PLN, di sini A1 koilnya akan bekerja, yang dimana kontak NO ini akan menjadi NC dan NC ini akan menjadi NO. Yang ini sehingga tidak akan bertabrakan dengan sumber dari genset. Di sini ya, di sini tidak akan bertabrakan. Nah, tadi posisi dari sumber PLN. Jika PLN mati, dia akan kembali NO, dan di sini jadi NC. Yang dimana sumber bisa didapat dari genset, hingga saat MCB dinyalakan, lampu merah indikator menyala dan sumber langsung mengalir ke bagian rangkaian di sini ke box MCB. Jika sumber masuk ke sini, dia tidak akan menyambung ke listrik PLN karena di sini kontaknya menjadi NO atau koilnya tidak bekerja karena tidak ada tegangan dari PLN atau terjadi pemadaman begitu. Dan di sini skala seri untuk mengendalikan dua lampu ini. Nah, lanjut. Nah, di sini untuk gambar hasil rangkaian instalasinya. Ya, kita menggunakan MCB 3 pas karena di lab sendiri untuk satu pasnya tidak cukup. Jadi kita memanfaatkan MCB 3 pas untuk di bagian ini genset. Ini gambarnya. Lalu di sini data pengukurannya di MCB KWH itu terdapat 211 volt. Lalu di magnetic kontaktor 208 volt, di lampu pijar 1 209 volt, di lampu pijar 2 209 volt juga, di kontak-kontak pun 209 volt. Lalu di sini pengukuran tahanan isolasi, di mana fasa netral itu OL, menunjukkan OL. Okay. Fasa ground juga OL. Ini agak blur. Lalu netral ground juga OL. Netral ground. Yang dimana OL itu menandakan over limit atau tahanan isolasi dalam kondisi sangat baik. Di sini lanjut ke
pengukuran arus di sini untuk lampu sendiri 0,13 ampere. Lalu di sini untuk penyambungan kabel di sini full sambungan ya. Lanjut untuk analisisnya. Jadi berdasarkan hasil praktikum sistem pass changeover diperoleh bahwa nilai tegangan pada beberapa titik berada pada kisaran 208 hingga 211 volt yang masih termasuk dalam batas toleransi tegangan sistem satu fase sehingga menunjukkan kondisi kerja instalasi yang normal. Nah, perbedaan kecil antara titik pengukuran seperti pada MCB, magnetic kontaktor, dan lampu kemungkinan disebabkan oleh rugi-rugi tegangan yang pada penghantar. Nah, lalu tegangan pada sisi beban yang relatif stabil di sekitar 209 volt juga menunjukkan bahwa distribusi daya berlangsung dengan baik tanpa penurunan tegangan yang berarti. Lalu selain itu, hasil pengukuran tahanan insulasi juga menunjukkan nilai OL atau overall limit pada semua pengukuran antara pasangan netral, fase ground, netral ground, yang dimana menandakan tidak ada kebocoran arus sehingga instalasi dapat dikatakan aman untuk dioperasikan. Lalu sementara itu arus yang terukur sebesar 0,13 ampere ya tadi sesuai dengan karakteristik global lampu picture berdaya kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa ban bekerja secara normal tanpa indikasi kelebihan arus. Secara keseluruhan sistem dapat dirangkai telah bekerja dengan baik atau beban teraliri arus tegangan dengan baik. Untuk kendalanya sendiri, saya mengalami kendala di bagian baut pada terminal yang sudah usang dan ada yang beberapa yang hilang. Lalu sumber listrik terbalik saat dicolokkan ke stop kontak. Untuk solusinya mengganti baut terminal yang baru, dan solusi sumber listrik yang terbalik pastikan sumber pasar dan netral tidak tertukar. Jadi saat mencolokkan atau mencolokkan, kita harus pastikan bahwa pasar netral tidak terbalik ya menggunakan tes pen. Lalu di sini ada jawaban pertanyaan. Jadi nomor 1 pertanyaannya, jelaskan kelebihan dan kekurangan penggunaan COS atau changeover switch. Changeover switch manual itu memiliki keunggulan berupa konstruksi yang sederhana, biaya lebih ekonomis, serta perawatan yang mudah karena komponen kontrol tidak kompleks. Lalu selain itu dapat dioperasikan oleh pengguna. Nah, di sini namun kekurangannya adalah proses perpindahan sumber listrik masih manual sehingga kurang praktis dan berpotensi menjadi keterlambatan atau kesalahan saat kondisi darurat. Jadi tidak bisa saat terjadi gangguan pemadaman PLN itu tidak bisa langsung menyala otomatis karena ini dioperasikan secara manual, itu kekurangannya. Lalu soal kedua, bagaimana sistem kerja automatic changeover satu fase yang Anda buat? Jadi sistem kerjanya itu memanfaatkan kontaktor sebagai pengalih sumber antara PLN dan genset. Nah, saat PLN normal itu koil kontaktor berpegangan sehingga kontak NO yang tadi itu menutup dan beban disuplai dari PLN. Sementara genset tidak terhubung karena kontak normal NC menjadi NO atau terbuka. Lalu ketika PLN padam, koil tidak aktif sehingga kontak kembali ke posisi awal. Kontak NC yang awalnya terbuka saat koil bertegangan menjadi menutup karena PLN padam. Yang tadi dan beban otomatis berpindah ke genset yang tadi ini ya. Di bagian sini. Jadi dari PLN menyalakan kontak sehingga jadi NC yang awalnya NO, terus yang awalnya NC menjadi NO. Jika PLN padam, mati, koil akan mati atau kembali ke normal. Ini NO, kembali ke NO, ini kembali ke NC, sehingga
bisa mendapatkan sumber dari genset ini. Tuh. Lalu untuk pertanyaan ketiga, apa fungsi magnetic kontraktor pada kendali pemindahan daya tersebut? Nah, untuk makna itu kontraktor ini berfungsi sebagai saklar otomatis yang mengatur perpindahan sumber listrik antara PLN dan genset berdasarkan kondisi tegangan yang mengalir tadi. Komponen ini memastikan hanya satu sumber yang terhubung ke beban, sehingga perpindahan berlangsung aman dan otomatis. Dan tadi itu. Lalu untuk pertanyaan yang keempat, berdasarkan pengalaman Anda selama praktik, apakah perbedaan COS, change over switch manual dan otomatis yang menggunakan ATS AMF? Nah, jadi perbedaan utamanya terletak pada cara pengoperasiannya. Untuk COS atau change over switch manual itu mengharuskan perpindahan dilakukan secara langsung oleh operator manual atau disebut manual, sedangkan sistem otomatis dengan ATS AMF dapat bekerja sendiri tanpa intervensi manusia. Jadi secara otomatis eh, memindah aliran listrik dari PLN ke genset gitu. ATS AMF juga lebih lengkap karena tidak hanya memindah sumber, tapi juga dapat menghidupkan dan mematikan genset secara otomatis. Dari segi keandalan, sistem ATS AMF ini lebih unggul, namun biayanya lebih mahal dan kompleksitas instalasinya juga lebih tinggi dibanding COS manual atau over change over switch manual. Nah, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa hasil pabrik instalasi sistem fase fase change over dapat disimpulkan itu sistem yang dirancang telah bekerja dengan baik sesuai fungsinya, yaitu mampu melakukan pemindahan sumber listrik antara PLN dan sumber cadangan secara efektif. Lalu hasil pengukuran menunjukkan tegangan yang stabil, arus sesuai dengan karakteristik beban, serta tidak adanya kebocoran instalasi sehingga instalasi tergolong aman untuk dioperasikan. Selain itu, penggunaan magnetic kontaktor terbukti dapat mendukung proses perpindahan sumber secara otomatis dengan aman dan efisien. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bahwa sistem changeover yang telah dibuat telah memenuhi prinsip kerja yang benar, baik dari segi fungsi, keamanan, maupun keandalan. Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan hasil laporan praktikum dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.